Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dalam program Bible and Coffee. Saudaraku, kita bersyukur karena kita boleh melalui hari demi hari dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan tengah-tengah aktivitas kita saat ini, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena saya percaya betul Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Karena itu saya yakini buat setiap kita bahwa firman Tuhan pasti akan tergenapi. Karena itu kita harus melandaskan hidup kita, mendasari hidup kita dengan seluruh kebenaran firman Tuhan, bukan hanya berdasarkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, tapi seluruh kehidupan kita landaskan berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang paling berbahagia ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk mendapati janjinya. Haleluya. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah ini di tengah-tengah kesibukan aktivitas yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan bagi setiap kami ada dalam perenungan firman-Mu. Karena itu kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, ajarkan kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi spirit ketakutan itu bukan berasal daripada Allah, tapi berasal daripada setan. Iya kan? Sehingga ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan itu harusnya kita hardik, harusnya kita lawan. Iya kan? Makanya Rasul Paulus bilang selanjutnya, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Sehingga pada akhirnya Rasul Paulus mengajarkan kepada orang muda ini, Timotius, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam kita memberitakan firman Tuhan, kita harus siap sedia. Dalam kita memberitakan firman Tuhan, kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kita tahu ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Sehingga akhirnya kalaupun kita takut menghadapi ancaman, kita takut menghadapi masalah, kita stres, pada akhirnya itu jelas adalah sebuah intimidasi yang akhirnya ujung-ujungnya membuat hidup kita kehilangan iman. Makanya Alkitab jelas katakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Pandangan kita. Ketika pandangan kita dicuri tidak lagi kepada Kristus, pandangan kita hanya terfokus kepada masalah, pandangan kita hanya terfokus kepada penderitaan, maka sejatinya kita sudah dicuri pandangan kita. Kita sudah dialihkan pandangan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang gagal fokus. Dampak selanjutnya ada setelah dicuri, lalu dampak selanjutnya adalah dibunuh. Apa yang dibunuh? Iman kita. Iya kan? Akhirnya kita tidak lagi menghadapi, kita tidak lagi berani menghadapi masalah, kita takut menghadapi pergumulan, kita takut menghadapi tantangan, kita mulai khawatir dengan banyak masalah. Karena apa? Karena sebelumnya fokus kita udah kita arahkan bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada pergumulan masalah, dan akhirnya kita tenggelam dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Lihat, mencuri pandangan kita, membunuh iman kita, dan pada akhirnya membinasakan jiwa kita. Dimulai dari pandangan kita, saudara. Kita dicuri. Nah, karena itu seringkali ketakutan-ketakutan ini lahir daripada apa yang kita lihat.
Kita lihat kok kita udah berdoa tapi jawaban doa belum terjadi. Kita udah berdoa buat suami kita udah berdoa buat istri kita udah berdoa buat usaha kita udah berdoa buat kesehatan kita. Tapi kok yang saya alami justru bertolak belakang dari apa yang saya doakan. Yang kita lihat justru bertolak belakang dari apa yang saya doakan. Seringkali itu yang semakin hari, kalau kita terus semakin tenggelam dalam masalah itu, maka kita akan semakin takut, semakin terpuruk, dan ketakutan akan membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang mengandalkan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengandalkan Tuhan, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, hidup yang kujalani saat ini bukan lagi hidup buat diriku sendiri, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Rasul Paulus tahu betul, kalaupun ada pergumulan dalam hidup saya tahu Tuhan tolong saya. Kalaupun ada masalah mengancam kehidupan saya tahu Tuhan membela saya. Amin. Sehingga tidak ada lagi ketakutan menghadapi apapun dalam kehidupannya, karena dia tahu, Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Mati hidupku, kata Rasul Paulus, adalah milik Tuhan. Amin. Kalaupun aku harus mati, iya kan, aku percaya mati adalah sebuah keuntungan. Sampai bilang begitu Rasul Paulus. Dan kalaupun aku harus diberikan kesempatan untuk hidup, aku harus hidup memberi buah. Dengan kata lain, dia tidak lagi takut terhadap kematian. Dia tidak lagi takut terhadap sakit penyakit, karena dia tahu hidupnya milik Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan akan selalu Tuhan pelihara. Amin saudara. Jadi hari ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, memberikan kepada kita roh ketakutan. Takut menghadapi ancaman, takut menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita menghadapi pergumulan di tengah-tengah masalah, tengah-tengah dunia ini, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kasih dari Tuhan, dengan ketertiban dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita membangkitkan hal tersebut, ya. Jadi saya pelajari, orang takut akan menghalalkan segala cara. Lihat, kalau dia mulai takut akan keuangan dia akan mulai mengutang sana sini, pinjam sana sini, menghalalkan segala cara, lupa bahwa dia harus berdoa, dia harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya pelajari, orang yang sudah mulai takut akan menghalalkan segala cara, saudaraku. Dia nggak peduli cara halal kah, cara haram kah. Selama saya merasa terancam, saya takut, maka saya akan lakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, orang takut itu nggak akan pikir panjang. Nggak akan pikir panjang. Yang penting gue kehilangan ketakutan, itu yang gue buat. Sehingga dia tidak lagi pikir panjang. Nggak perlu, kalau mesti mencuri, gue mencuri deh untuk mencukupi kehidupan gue, untuk melunasi utang piutang. Gue harus mencuri, gue curi, harus jambret, gue jambret. Kenapa? Karena nggak pikir panjang, otaknya udah buntu. Ketakutan membuat orang tipu sana tipu sini, tidak lagi pikir panjang. Dan ujung-ujungnya orang takut akan menjadi pemberontak. Kok bisa menjadi pemberontak? Karena tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia hanya menaruh pengharapan kepada kekuatannya. Alkitab jelas mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan kata lain, orang ini akan menjadi orang pemberontak, tidak lagi dengar akan firman Tuhan. Amin saudara. Karena itu kita mesti belajar hari ini. Apapun yang hari-hari kalau kita pikir, saya takut menghadapi, saya punya fobia ini, fobia itu, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan, orang yang takut belum sempurna akan kasih Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mengerti Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati buat kita, Tuhan menyelamatkan hidup kita, apalagi yang harus kita takutkan? Selain kita takut akan Dia tentunya, mengasihi Dia, apalagi yang kita takutkan? Kita takut akan masa depan kita. Firman Tuhan jelas katakan, hari depan sungguh ada buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Apalagi yang kau takutkan, saudaraku? Makan minummu Tuhan jamin, bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Apa yang kita takutkan dalam kita menjalani hidup kita? Dengarkan firman Tuhan, maka akan ada keberanian untuk engkau melangkah. Pegang janji Tuhan, maka engkau akan melihat Dia yang berjanji. Dia tidak pernah mengingkari apa yang Dia janjikan. Dia akan tepati apa yang Dia janjikan buat kehidupan kita. Bagian kita melangkah, bagian kita miliki keberanian untuk bertindak, bagian kita miliki keberanian untuk maju, untuk melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kepada kami tidak diberikan roh ketakutan. Ketakutan hanya berasal dari iblis yang mengintimidasi kami, yang melemahkan iman kami, sehingga kami mulai melakukan segala hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang memberontak, menghalalkan segala cara dan hidup sesuai dengan suka-suka hati kami ketika kami memiliki ketakutan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan. Berarti kami harus melawan, kami harus menengking, kami harus menghardik. Dalam nama Yesus, segala roh ketakutan keluar dari tubuh kami, dari jiwa kami, dari pikiran kami, sehingga akhirnya hidup kami
penuh dengan kuasa, karena kepada kami telah diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Kalau mereka hari-hari ini khawatir, cemas, takut, stres menghadapi apapun, aku berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa damai sejahtera Tuhan, kuasa kasih Tuhan melawat setiap kami. Terpujilah namamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.